Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita lanjutkan tentang kaidah. Kita sampai pasal 22. Wal aslu fi 'adatina al-ibahah. Hukum asal dari seluruh adat di sini bahasa Arab ya, masuk dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu agak menyimpang walaupun masih ada hubungannya ya, karena kita tahu banyak sekali bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia dan menyimpang. Ini kadang yang membuat kita salah faham. Seperti kata insaf. Insaf masuk dalam bahasa Indonesia menjadi insaf. Ya, insaf. Insaf dalam bahasa kita artinya apa? Sadar ya. Kamu kapan insaf ya, mabuk mulu gitu. Padahal insaf dalam bahasa Arab artinya dari kata nisf. Nisf itu kan setengah, ya kan? Nisful lail, pertengahan malam, nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Insaf artinya sikap pertengahan. Tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Tidak terlalu gulu, tidak terlalu tafrid. Dan Islam mengajarkan seperti itu, sifat insaf. Jadi adil gitu. Dalam masalah kuburan misalnya pernah kita bahas, jangan terlalu berlebihan. Ditembok, dibangun, dikasih lampu, dikasih nama, ditinggikan lebih dari sejengkal, ini terlalu berlebihan. Dan juga jangan terlalu kita rendahkan. Apa? Masuk kuburan, sendal sepatu tidak dilepas. Ini merendahkan kuburan. Karena Nabi melarang memakai sendal sepatu ketika masuk area kuburan. Kemudian duduk berdiri tepat di atas mayat. Ini pun haram. Lihat, kita harus pertengahan insaf. Gitu ya. Ini mungkin ada lagi nasihat. Nasihat jelas bahasa Arab, ad-dinun nasihah, ya kan? Masuk dalam bahasa kita. Barangkali bahasa Indonesia nasihat itu nggak ada, itu bahasa Arab, ya kan? Menasihati, dinasihati, nasihat, bahasa Arab. Asli bahasa Indonesianya mungkin tidak ada. Kalau insaf tadi ada, sadar misalnya, ya kan? Kalau nasihat saya kira tidak ada. Menasihati bahasa Indonesianya apa? Itu kan bahasa Arab, nasihat. Gitu ya. Karena memang ahli bahasa mengatakan separuh, bahkan lebih. Bahasa Indonesia ini yang sebetulnya itu dari bahasa Arab. Oleh karena itu banyak yang yakin bahwa dulu pernah tegak daulah Islamiyah yang resmi pakai bahasa Arab di negeri kita ini, di tanah Jawa khususnya. Ya kan? Sebelum para penjajah itu datang. Ya. Itu dia. Ya, itu dia. Kemudian nasihat ini dalam bahasa Arab itu ada 3 pengertian. Maka orang Arab sering mengatakan nasahtul asal. Aku menasehati madu. Kita bingung, masuk madu dinasehati. Tapi orang Arab nggak bingung, karena nasihat, salah satu arti nasihat adalah
memurnikan. Aku memurnikan madu. Artinya madu itu tercampur dengan hal-hal lain lalu dimurnikan. Nah, itu dikatakan nasohtul asal. Aku menasihati madu. Ada lagi nasohtus saw. Aku menasihati pakaian. Tentu dalam bahasa kita nggak paham masuk pakaian dinasihati. Tetapi orang Arab biasa mengatakan seperti itu, nasohtus saub, aku menasihati pakaian. Yang dimaksud pakaian yang rusak, yang sobek-sobek, diperbaiki, ditambal. Ya, oleh karena itu kita bingung mendengar sabda Nabi, ad-dinun nasihah. Barangkali antum pernah dengar ya, agama adalah nasihat. Sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasul? Nabi jawab, nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Tambah bingung kita, masa Allah dinasihati? Ya, masa Allah dinasihati? Maksudnya nasihat yang memurnikan madu tadi. Jadi kita harus menasihati Allah. Artinya kita harus memurnikan Allah. Jangan kita campur Allah itu dengan keris, jimat, ya, kuburan keramat gitu. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang mencampur antara Allah dengan keris. Artinya Allah bisa bikin saya bahagia, keris juga bisa bikin saya bahagia. Allah bisa memberikan kepada saya rezeki, keris juga bisa. Allah bisa menghidupkan saya, keris juga, tempat keramat juga. Ini berarti tidak membersihkan Allah dari yang lain. Ya. Begitu juga kalimat yang sedang kita pelajari. Wal aslu fi adatina al-ibaha. Adat, hukum asalnya adalah mubah. Kalau kita mengenal bahasa Indonesia selama ini, adat Jawa, adat Sunda, adat Minang. Oh, berarti adat itu halal semua. Bukan itu maksudnya. Adat dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah apa? Kebiasaan sehari-hari manusia. Makan, minum, tidur, bekerja, istirahat, ngomong begini, ngomong begitu, olahraga, itu namanya adat dalam pengertian bahasa Arab. Kalau dalam pengertian bahasa Indonesia apa itu? Makan, minum, bekerja, tidur, bangun, istirahat, ya, kebiasaan sehari-hari. Apa istilah urusan dunia barangkali ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, urusan dunia yang tiap hari kita lakukan, itu hukum asalnya apa? Mubah. Jadi mau makan apapun, mau minum apapun, mau tidur di mana, mau kerja apa, cari nafkah pakai cara apa, semuanya adalah mubah. Mubah itu apa? Boleh, halal. Gitu ya. Jadi hukum asalnya adalah halal. Oleh karena itu antum jangan pernah bertanya, ini kerja seperti ini ada contoh nggak dari Nabi ya? Ini kerja kayak gini disunahkan nggak oleh Nabi? Ini pertanyaan yang salah. Ya, ini jam-jam segini istirahat disunahkan nggak oleh Nabi? Ini pertanyaan yang salah. Ya, pertanyaan yang benar adalah kerja begini, makan ini, makan itu dilarang nggak oleh Nabi? Begitu. Kalau dilarang, tentu kita jauhi. Kalau nggak ada larangan, berarti halal. Karena hukum asal adat, kebiasaan sehari-hari, urusan dunia, halal. Gitu ya. Hatta yaji'u sariful ibaha. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari hal yang mubah itu. Artinya ada dalil yang melarang. Apa yang melarang? Apa yang dilarang? Babi, khamr, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, ya, dengan nama Yesus misalnya, dengan nama Rasulullah, atas nama Jibril, Bismillahi Allahu Akbar, haram. Atas nama penunggu pantai selatan ini, Bismillahi Allahu Akbar, walaupun berakhir dengan Bismillah, walaupun berakhir dengan Allahu Akbar. Dan itulah hakikat syirik.
Syirik itu anti Allah apa tidak? Syirik itu menolak Allah apa tidak? Syirik itu anti Allah apa tidak? Tidak. Dia tidak menolak Allah, dia tidak anti Allah, dia menerima Allah, dia bertuhankan Allah, tapi ada Tuhan lain selain Allah. Gitu. Dan itu keyakinan Abu Jahal Abu Lahab. Apakah Abu Jahal Abu Lahab menolak ketika dikatakan Allah adalah Tuhan, Tuhan kita adalah Allah, Allah adalah ilah, ilah adalah Allah? Abu Jahal Abu Lahab menolak apa tidak? Tidak menolak. Tidak menolak. Abu Jahal Abu Lahab menolak kalau dikatakan ilah itu cuma satu, yaitu Allah. Ini Abu Jahal Abu Lahab menolak. Enggak benar. Aja'alta alihatan ilahan wahidan, inna hadza la syai'un ujab. Muhammad mau jadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah saja, yaitu Allah. Ini aneh, ini ajaib, kata Abu Jahal. Maka Abu Jahal meyakini bahwa Allah ilah terbesar. Tapi Lata, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya juga ilah. Ilah tidak hanya satu. Nah, dalam prakteknya di kehidupan kita sehari-hari, yang bisa menurunkan hujan bukan hanya Allah. Allah bisa menurunkan hujan. Jibril bisa juga, Rasulullah bisa juga, wali-wali yang sudah meninggal bisa juga. Gitu. Apakah Allah bisa menolong kita ketika kita sedang terjepit? Bisa. Syekh Abdul Qadir Jailani bisa juga, Jibril bisa juga. Itu hakikat syirik. Maka wajib kita yakini yang bisa menolong hanya Allah. Jibril, Mikail, Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani dan siapapun tidak akan sanggup menolong siapapun. Itu baru namanya tauhid. Tauhid. Jadi meyakini hanya Allah saja. Bukan meyakini Allah itu Tuhan. Ini belum bertauhid. Ya. Atau sebagian kita mengatakan Tuhan ya hanya satu, Allah. Tapi kalau yang menurunkan hujan, yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan, yang bisa membahagiakan, yang bisa ngasih rezeki, Allah bisa, yang lain juga bisa. Tapi Tuhan ada berapa? Tuhan ada satu. Ada nggak yang gitu kira-kira? Banyak. Ini. Jadi arti Tuhan itu apa dia nggak tahu. Gitu ya. Tuhan itu apa dia nggak tahu. Saya yakin orang-orang yang berbuat syirik ke kuburan, keramat, minta-minta, ketika ditanya, Pak, ini yang ada di kuburan ini Tuhan bukan? Tentu jawabnya, bukan. Bukan, maksud Tuhan. Tuhan itu cuma satu, Allah. Ini orang soleh yang sudah mati. Tapi beliau yang sudah mati ini dari dalam kuburnya bisa nolong kita. Waktu kita kesusahan, bisa. Bisa, tapi dia bukan Tuhan. Bukan. Nah itu. Itu sama dengan Bapak udah ngopi? Belum. Tadi cuman air putih, air panas, saya masukin gula, saya masukin kopi, saya aduk-aduk, saya minum. Ya. Bukan ngopi namanya, bukan. Gitu ya. Kan nggak waras itu namanya. Ya. Nah, tadi Bapak makan sate, enggak. Lalu makan apa tadi? Tadi kambing ditusuk-tusuk terus dibakar. Kambing ditusuk pakai lidi atau pakai bambu dibakar. Terus makan pakai kecap gitu. Makan sate, bukan. Nah itu kan nggak waras. Nah, itu sama dengan begitu. Itu bukan Tuhan. Tuhan saya satu, Allah. Tetapi kuburan ini, kuburan keramat ini bisa nolong saya ketika saya sedang kesulitan. Ini dia. Ya. Jadi banyak saudara-saudara kita nggak paham Tuhan itu apa. Ya. Bahkan berdoa aja nggak paham, gitu. Kata berdoanya, ibu, tolong anakmu, ibu, ya. Anaknya sedang dizolimi, disakiti oleh suaminya misalnya. Dia ada di kamar nangis sendiri, dia sebut-sebut ibu, tolong anakmu, ibu. Padahal ibunya di kampung sana. Nelpon enggak, SMS enggak, ya. Atau mungkin zaman dulu belum ada telepon, belum ada SMS ya. Ibu tolong anakmu, ibu tolong anakmu, ibu. Boleh nggak ucapan seperti ini? Boleh nggak? Nggak boleh. Dia sedang apa? Dia sedang berdoa, gitu ya.
Dia sedang berdoa kepada ibu. Padahal berdoa hanya boleh dipanjatkan kepada Allah. Dia berdoa kepada ibu. Ya. Jadi berdoa adalah minta kepada siapapun yang tidak di hadapan kita. Itu namanya berdoa. Padahal bolehkah berdoa kepada selain Allah? Jawabnya tidak boleh. Haram, syirik. Gitu. Maka ketika ada Jibril, tolong bangunin saya besok jam 4 pagi. Syirik enggak? Syirik enggak? Syirik. Syirik. Berarti dia berdoa kepada Jibril. Kan Jibril tidak di depan kita. Ya, atau Mikail atau siapalah. Pasti kan Jibril atau malaikat penjaga, pasti dia dengar apa ucapan kita. Wahai malaikat penjaga, tolong bangunin saya jam 3:30. Ya, karena pesawat jam 5 ini alarm nggak ada, ya lowbat apalah ya, tolong bangunin saya. Boleh nggak? Nggak boleh. Dia sedang berdoa kepada malaikat penjaga. Padahal berdoa kepada selain Allah syirik, kufur, haram. Berdoa itu harus kepada Allah. Maka kita tidak boleh minta kepada siapapun yang tidak di hadapan kita, kecuali kepada Allah. Allah jelas tidak di hadapan kita. Allah bersemayam di atas arsy sana. Nah, kita minta kepada Allah, itu namanya berdoa. Maka jika kita minta kepada Rasulullah, minta kepada Jibril, minta kepada siapapun yang tidak sedang berhadapan dengan kita, sementara tanpa telepon, tanpa SMS dan seterusnya, itu namanya berdoa dan haram, syirik. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim, waktu itu pernah kita bahas, Jibril ada di hadapan beliau. Jibril ada di hadapan beliau, yaitu saat detik-detik beliau mau dibakar. Detik-detik beliau mau dibakar. Beliau sudah diikat, api sudah dinyalakan, ada Jibril di hadapan beliau. Dan Jibril waktu itu panik. Ya, apakah Nabi Ibrahim minta tolong kepada Jibril? Ada riwayat? Tidak. Ini tauhidnya Nabi Ibrahim. Kan darurat nih. Darurat, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya sebentar lagi hangus mati. Apakah darurat tuh? Jelas darurat. Nggak mau minta kepada Jibril. Ada Jibril di situ, diam. Ya, karena apa? Nggak boleh minta kepada Allah. Karena para malaikat itu sekedar utusan Allah. Para malaikat tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan sesuatu yang bukan perintah Allah, walaupun baik. Nunggu Allah perintahkan apa tidak. Kalau Allah perintahkan sami'na wa ata'na, kalau tidak nggak mau, walaupun baik. Ya nolongin Nabi Ibrahim yang sebentar lagi mau dibakar, apa nggak baik itu? Tentu baik sekali. Jibril nggak berani sebelum ada perintah dari Allah. Dan selamatnya Nabi Ibrahim dari api itu karena Jibril bukan, lantaran Jibril bukan. Lihat ayatnya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api dinginlah dan selamatlah Ibrahim. Jadi nggak ada hubungannya dengan Jibril. Itu dia. Ya, ada anak kecil yang main-main di pinggir jurang, lalu dia kepleset, lalu dia sebentar lagi mau terjatuh ke jurang, dia berpegangan rumput, ya, dia minta tolongan. Ada malaikat yang lihat nggak kira-kira? Tentu ada kan, malaikat di mana? Mau nolong nggak malaikat kira-kira? Mau nolong nggak? Jawabnya nggak mau. Malaikat itu mau nolong kalau itu diperintahkan oleh Allah. Beda dengan kita kan, kita langsung kita tolong. Tentu siapapun akan bahagia, akan simpati kepada kita yang mau menolong bayi yang mau jatuh ke jurang itu. Ya, itu bedanya kita dengan para malaikat. Ya,
Jadi malaikat hanya mau melakukan apa yang diperintahkan. Wa laisa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Ini sebaliknya. Tidak boleh ada syariat. Nah, tidak boleh ada syariat. Syariat itu apa sih? Salat, puasa, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Ini syariat namanya. Nah, itu tidak boleh ada. Ya, artinya haram. Ghairul ladzi fi syar'ina madhkur, kecuali syariat itu telah ditetapkan oleh oleh sang pembikin syariat, Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, apa yang tidak pernah ditetapkan dalam syariat wajib kita katakan haram dan wajib kita jauhi, walaupun baik menurut kita. Ya, asal melewati tanggal 17 Januari, si fulan ini selalu sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena 17 Januari itu hari kelahiran dia. Coba yang enggak tahu kaidah ini tentu akan mengatakan bagus tuh. Bagus tuh. Ingat nikmat Allah, 17 Januari ini hari kelahiran saya, maka pantas saya sholat 2 rakaat gitu. Tapi yang faham kaidah ini tentu dia akan mengatakan sholat 2 rakaat tadi boleh apa tidak boleh? Tidak boleh apa boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena seluruh bentuk syariat itu haram. Salat haram, puasa haram, tawaf haram, sa'i haram. Sebelum ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Sebelum ada contoh dari Rasul dan para sahabat, mana ada? Rasul dan para sahabat salat 2 rakaat di hari kelahiran mereka masing-masing. Ya, secara akal, secara nurani, secara logika mungkin benar, secara kaidah dalil haram. Ya. Sebab kalau boleh seperti itu rusak Islam ini. Salat yang sekarang tidak ada, nanti 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang muncul tata cara salat baru. Ya. Kenapa salat? Karena saya baru saja dilantik jadi gubernur. Saya baru saja dilantik jadi menteri, maka saya sholat 2 rakaat. Ya, bolehkah? Tentu haram. Ya, dan akan rusak agama ini sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Berapa banyak ibadah-ibadah sekarang di negeri kita ini, di Jakarta ini, yang Nabi nggak kenal. Dari mulai maulid Nabi, dari mulai yasinan malam Jumat, membaca usolli sebelum sholat, nawaitul wudu'a, nawaitu somagodin, sholawat nariyah, 7 bulanan. Ini ibadah jelas. Tapi Rasul dan para sahabat nggak kenal itu. Rasul dan para sahabat nggak kenal apa itu 7 bulanan. Apa itu selamatan kematian, tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Rasul dan para sahabat nggak kenal. Iya. Bagaimana ada sebuah kebaikan Islam kok Rasul dan para sahabat tidak kenal? Aneh sekali. Maka muncul kaidah yang dengan kaidah ini kita harus faham bahwa amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, ibadah yang tidak ada di zaman Rasul dan para sahabat, pasti ibadah itu batil, tertolak, dosa, terancam neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seluruh ibadah yang tidak pernah aku contohkan namanya bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Berarti terancam neraka. Melakukan maulid Nabi, tahlilan, 7 bulanan karena tidak memuliakan Nabi, tidak menghormati Nabi, menyaingi Nabi. Istilah kita ngelunjak kepada Nabi, kan begitu. Maksud Nabi nggak tahu kok kita tahu. Nabi nggak mengamalkan, kita mengamalkan. Ini dia. Ya.
ghairul ladzi fi syar'ina madhur, harus ada syariat yang mencontohkannya, yang memerintahkannya, gitu ya. Maka muncul kaidah lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya sebuah perbuatan ibadah itu baik, tentu Rasul dan para sahabat yang pertama kali melakukan. Ini kaidah azimah, kaidah yang sangat besar, yang ditulis oleh para imam dalam kitab-kitab kaidah mereka. Pokoknya apapun yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, haram kita mengatakan bahwa itu baik. Pasti buruk, pasti batil. Ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Ini sindiran Allah dalam surat Asy-Syura. Apakah mereka punya syarikat-syarikat yang ikut-ikutan membikin syariat dalam agama ini? Ini sindiran Allah kepada orang-orang yang melakukan berbagai macam ibadah yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Oh, berarti mereka punya sekutu-sekutu yang berani membikin syariat. Tentu tertolak. Maka tidak boleh ada syariat kecuali syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada peribadatan kecuali yang pernah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang perbuatan syirik ini memang kalau mengidentifikasi kita dengan pergi berdukun dan lain sebagainya, itu kita bisa mengidentifikasinya itu perbuatan syirik. Tapi mungkin ada salah satu memang yang para ulama saya. Contohnya banyak dulu bahwa kita kalau berusaha ulama ataupun kiai itu selalu diusaha kiai kalau doakan saya supaya lulus ujian dan lain sebagainya. Apakah itu juga merupakan perbuatan syirik? Tidak. Itu sering dilakukan oleh para, ya Rasul, doakan saya semoga Allah menyembuhkan penyakit saya. Ada perempuan hitam. Ya Rasulullah, inni asra'u wa inni atakasyaf fada'ullaha li ayyasfiyani. Aku sering sakit ayan ya Rasul, aku sering pingsan. Mohon doakan kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitku. Kan kira-kira begitu. Ya. Nah, datang kepada Rasul boleh. Sekarang kita datang kepada orang soleh boleh. Istilahnya minta doa. Yang tidak boleh, orang soleh tersebut sudah apa? Sudah meninggal, nggak boleh. Dan itu yang sering dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Datang ke Demak, datang ke Banten, datang ke Cirebon. Di atas kubur orang soleh itu mereka memohon, ya Syekh, doakan kepada Allah agar aku begini. Ini haram. Itu tadi berdoa kan si syekhnya itu kan sudah wafat, sudah tidak di depan dia. Oleh karena itu ketika Nabi wafat, adakah para sahabat, seorang sahabat lah, satu saja, nggak usah banyak, adakah seorang sahabat yang datang ke kubur Nabi lalu mengatakan, ya Rasul doakan kami begini, ya Rasul doakan kami begini? Seandainya boleh, tentu para sahabat berbondong-bondong. Karena seandainya kuburan itu memiliki kemuliaan, tentu yang paling mulia kuburan siapa? Kuburan Rasulullah SAW. Tapi tidak ada para sahabat datang ke kubur Nabi memohon kepada Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah supaya begini. Padahal sangat dibutuhkan. Ya Rasul, kami sedang berhadapan dengan pasukan Romawi. Mereka jumlahnya banyak, persenjataannya lengkap, kami seadanya. Tolong doakan kepada Allah supaya Allah memenangkan kami. Tentu ini kalimat yang bagus kan? Seandainya boleh. Ini tidak boleh. Oleh karena itu tidak ada satupun sahabat yang melakukan hal seperti itu. Adapun Rasul masih hidup, ada orang soleh yang masih hidup, kita minta doa boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini tambahan ilmu. Sering juga saudara kita mengatakan begini, ya Allah,
dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, turunkanlah hujan. Boleh enggak? Ya Allah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aghithna aghithna. Itu banyak yang seperti itu. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, tolonglah kami. Ya Allah, dengan kemuliaan wali fulan, sembuhkan penyakitku. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ini tawasul yang haram. Jadi tawasul itu ada yang halal, ada yang haram. Yang halal tadi, yang antum tanyakan itu halal. Yang ini haram. Ya. Atau boleh juga tawasul dengan amal soleh kita. Barangkali antum masih ingat sebuah riwayat hadis, ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Itu kan bertawasul dengan amal soleh. Boleh. Ya Allah, dulu aku pernah begini. Itu amal soleh yang bagus, amal soleh besar. Jika yang dulu aku lakukan ikhlas karena Engkau ya Allah, maka turunkanlah hujan, sembuhkan anak saya. Itu boleh. Ya. Satu lagi, tawasul dengan Asmaul Husna. Ini juga boleh. Seperti kita sedang meminta tambahan rezeki, lalu kita tawasul dulu, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, diulang-ulang, jangan dihitung. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, berikanlah rezeki kepadaku. Ini boleh. Ada 3 tawasul yang boleh dan ada 1 yang tidak boleh tadi. Ya, 1 atau 2 ya. Minta langsung kepada yang sudah mati, atau menyebut-nyebut yang sudah mati itu, atau yang masih hidup juga nggak boleh. Ya, dengan kemuliaan siapa misalnya, ketua MUI Jakarta, ya Allah, turunkanlah hujan, nggak boleh. Ya, jadi jangan nyebut nama siapapun ketika berhadapan dengan Allah, karena siapapun kan kecil. Di hadapan Allah kan siapapun kecil. Gitu ya. Kalau ini kan sama pertanyaannya, kalau ngirim Al-Fatihah gitu kepada siapa, tapi secara bersama-sama kayak gini. Iya, sama. Satu lagi sama ini kan, mengirim Al-Fatihah untuk saudara kita yang sedang sakit di sini itu bagaimana? Pertama, jelas ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Tidak dikenal seperti itu. Yang kedua, ayatnya jelas. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ala taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa seseorang yang berdosa tidak mungkin melimpahkan dosanya itu kepada orang lain. Walaupun orang lain itu mau. Bisakah? Tidak bisa. Ya. Sudah, kamu yang berbuat dosa, saya siap menanggung. Ya. Enggak bisa. Begitu juga pahala. Ketika saya yang baca Al-Fatihah, tentu saya yang dapat pahalanya. Bukan si fulan. Walaupun saya ikhlas. Sudah banyak nih pahala nih buat kamu ya. Enggak bisa. Kecuali si fulan itu turut andil dalam Al-Fatihah saya. Apa misalnya? Yang ngajarin saya bisa baca Al-Fatihah, bisa hafal Al-Fatihah, itu fulan. Maka setiap kali saya baca Al-Fatihah, fulan dapat pahalanya. Gitu. Atau dengan harta dia. Dia biayai saya sehingga saya hafal Al-Fatihah, hafal juz amma, hafal sekian juz misalnya, dia yang membiayai saya. Maka dia dapat pahalanya ketika saya baca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Atau si fulan itu ayah ibu saya, otomatis. Walaupun nggak membiayai saya, nggak mendidik saya, ketika fulan dan fulanah itu ayah ibu saya melahirkan saya dengan cara nikah yang sah, maka setiap kali saya sholat misalnya, saya puasa misalnya, saya baca Al-Quran misalnya, ayah dan ibu saya dapat pahalanya. 3 jurusan ya.
harta, ilmu, dan anak. Di luar itu nggak akan sampai. Nggak akan sampai. Siapa yang bilang? Nabi. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam itu mati, maka terputus semua amal ibadahnya kecuali tiga contoh tadi. Harta yang dia sedekahkan, ilmu yang dia ajarkan, satu lagi anak. Wallahu a'lam. Ya, pengajiannya nggak bisa. Jadi ini praktek harian kita. Kalau misalkan kan aku baca ini, itu kadang-kadang doa pahala. Nah itu sebenarnya tidak doa untuk misalkan ingin dan kita berdoa untuk orang lain yang memang nggak termasuk 3 orang tua dan amal seperti itu. Ya. Oh, kalau berdoa siapapun, yang 3 tadi adalah ibadah. Baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, sholat, puasa, itu dia dapat pahalanya yang 3 itu. Kalau mendoakan, jauh nggak usah anak mau nggak kenal, ya seperti kita mensolati jenazah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apa kita kenal sama yang meninggal? Enggak kan? Tapi kita doakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, sayangilah dia. Gitu. Kalau mendoakan siapapun, nah termasuk pahlawan, tentu yang muslim. Gitu ya. Maka mendoakan pahlawan, ya betul-betul kita doakan, ya. Bukan cuma nunduk kepalanya doang, ya. Pikirannya entah kemana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berdoa tentu kapan kita ingat kita doakan. Ketika sedang sujud, ketika sedang berbuka puasa, ketika sepertiga malam, itu waktu-waktu mustajabah, ya kan? Ngapain mendoakan pahlawan nunggu hari Senin, ya? Nunggu 17 Agustus. Mendoakan pahlawan ya kapan saja. Setiap saat, setiap waktu, ya secara umum kita doakan. Khatib-khatib di mimbar, ya kan? Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, gitu. Baik yang masih hidup ataupun sudah mati, ampuni mereka ya Allah, kan begitu. Allahu. Ada lagi? Ya. Mau menjelaskan tentang penyebutan Sayyidina Di mana? Nah, kalau di ibadah, di sholawat, di atahiyat, di azan, jelas nggak boleh. Jelas nggak boleh. Tetapi dalam ucapan sehari-hari, ya semuanya sudah dicontohkan oleh Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Ini boleh. Memang beliau Sayyid. Ana Sayyidu. Sayyid itu apa? Sayyid itu orang nomor 1. Betul. Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah Sayyidnya seluruh anak Adam. Dan aku tidak sombong. Ya, memang beliau Sayyid. Maka Rasul kita adalah Sayyidina Muhammad SAW. Kalimat seperti ini boleh. Tapi kalau azan kan ibadah tuh. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Nah, nggak ada yang berani kan? Nah, nggak ada yang berani kan? Coba kalau mereka yang bilang pakai sayyid itu baik, azan pakai sayyid, qomat pakai sayyid. Kenapa hanya selawat doang? Kan sama-sama ibadah. Selawat ibadah, azan ibadah, qomat ibadah. Maka harus mencontoh Nabi. Nabi tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak menyuruh Bilal, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdurah, muadzin Nabi untuk memakai Sayyidina. Kan ada kata-kata Muhammadnya di situ. Tapi nggak pakai Sayyidina. Begitu juga salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Terus tanpa Sayyidina. Wallahu a'lam. Ya. Mengenai kreasi baru dalam ibadah, bagaimana kita menghadapi orang yang bilang ke kita jangan merasa paling benar, bagaimana cara kita menghadapinya? Jangan merasa paling benar, jangan merasa sok tahu, jangan merasa sendirinya saja masuk surga, seperti itu. Padahal kita berbicara dengan betul
Kita sedang bicara apa ini? Sedang bicara tentang pakaian, makanan, minuman, mainan, apa keyakinan? Bicara agama tentu bicara keyakinan. Apakah ketika orang meyakini sesuatu, lalu dia mengatakan, yang saya yakini ini enggak begitu benar. Tapi saya, apa begitu, ini gila ya? Ini orang gila. Ya, kalau begitu Islam jangan merasa benar dong. Kristen bisa benar, Buddha, Hindu bisa benar. Ini keyakinan. Orang Hindu tentu akan meyakini yang lain batil, yang benar Hindu. Orang Buddha akan mengatakan yang paling benar Buddha. Itulah keyakinan. Mereka saja berani begitu, maksud kita nggak berani. Dalam Islam, nah dalam Islam kan berfirqah-firqah nih. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Ahlus Sunnah, ada Jahmiyah, Jabariyah. Nah, kita milih yang Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu kan Rasul dan para sahabat. Lalu kita bilang, yang saya yakini ini kurang begitu benar. Tapi biarin dah, ya. Saya yakinin yang ini kan nggak waras. Ini bicara keyakinan tentu gimana nggak merasa benar, ya. Tanpa kita harus mencaci, memangki, tapi kita yakin bahwa tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, karena nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ya, gitu. Maka ini keyakinan ya harus merasa benar. Nah, mereka juga merasa benar, silakan. Yang melakukan maulid, yang melakukan tahlilan merasa benar, ya hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya tinggal adu hujah saja. Ya, kok takut-takut amat sih adu hujah? Udah reformasi katanya, udah debat ini, aduh hujah kok takut? Mana ada dalil satu saja Rasul dan para sahabat tahlilan. Ayo, Rasul dan para sahabat mulu, dan coba kalau ada rame-rame kita, nah ini kan fair, ya tinggal dibuka saja. Orang mereka yang sesat berani ngomong, masuk kita nggak berani? Kita merasa benar, kita yakin, ya. Nah, justru ini keyakinan. Kita harus merasa, ya kan? Berdoa, bacaan doa itu yang lebih utama yang dicontohkan Rasulullah SAW, Ustaz. Tapi itu kan banyak ya, Ustaz. Itu kapan kita boleh memakai bahasa kita sendiri dulu sampai kita tahu contoh yang lebih bagus, Ustaz? Berdoa ada dua. Berdoa dibagi dua. Pertama, doa ibadah. Doa bisadan, mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, doa bangun tidur, doa mau tidur, ya, berbuka puasa dan seterusnya. Itu doa ibadah. Bolehkah kita ganti? Tidak boleh. Sehuruf saja tidak boleh. Apalagi bahasa Indonesia, nggak ada huruf yang sama kan? Tentu tidak boleh. Kalau doa ibadah, ketika ruku, ketika sujud, ya, sebelum salam, kita kan berdoa, doa ibadah. Nah, yang kedua doa masalah, doa permohonan. Ini boleh. Tidak mencontoh Nabi, boleh. Nabi minta hujan pakai bahasa Arab. Karena kita nggak bisa bahasa Arab, kita minta hujan pakai bahasa Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Kita minta supaya anak kita masuk 5 besar. Ya, ada contoh nggak dari Nabi berdoa minta 5 besar? Nah, tentu tidak ada. Bolehkah? Boleh. Karena itu doa masalah, doa permohonan. Yang harus mencontoh Nabi adalah doa ibadah. Habis? Ya, kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.